Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana hari ini, saat ini kita diberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesempatan bertemu kembali di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Salawat dan salam kembali kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lisan kita senantiasa basah untuk senantiasa bersalawat kepada beliau. Dan itu adalah bagian dari bukti bahwa kita mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja pun berada. Hari ini kita masih berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan di mana Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang beriman untuk menjalankan rangkaian ibadah puasa. Maka oleh karena itu, bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita kesempatan, dan mudah-mudahan kesempatan ini kita jadikan kesempatan yang terbaik untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan pada tahun ini sesungguhnya memiliki nilai, dan nilai itu adalah bagian dari sebuah kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, di mana bahwa sesungguhnya Allah memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, adapun kebahagiaan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa itu adalah, yang pertama adalah ketika ia berbuka, dan itu adalah bagian dari kebahagiaan yang dimiliki orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Betapa tidak bahagianya kita di mana satu hari lebih kurang dari pagi sampai menjelang sore, ketika itu kita menjalankan rangkaian ibadah puasa, menahan lapar dan haus. Lalu ketika berbuka, bukankah kita merasakan betapa bahagianya ketika kita berbuka? Meskipun kita berbuka hanya seteguk air, dan itu adalah merupakan nikmat yang terbesar yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Nah, inilah kebahagiaan yang dimiliki orang yang berpuasa. Ketika ia berbuka, ia meneguk setetes air atau seteguk air ketika ia berbuka. Dan mudah-mudahan kebahagiaan itu kita miliki sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebahagiaan yang pertama yang dimiliki orang-orang yang menjalankan rangkaian ibadah puasa. Lalu kebahagiaan yang kedua adalah liqa'a rabbih. Kebahagiaan yang dimiliki orang yang berpuasa adalah nantinya ia dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Rabb-nya. Betapa bahagianya. Bukankah dikatakan di dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, dengan penguasa jagat raya ini, maka hendaklah ia melaksanakan amal ibadah, amal soleh. Dan di antara amal soleh itu adalah puasa yang kita jalankan pada saat ini. Dan tentunya tidak ada di antara kita yang tidak menginginkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa bahagianya ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala betapa senangnya berjumpa dengan orang-orang yang taat ketika Allah memerintahkannya untuk menjalankan rangkaian ibadah puasa. Dan lagi kami sampaikan bahwa hanya orang-orang yang berimanlah yang taat dan melaksanakan ibadah puasa tersebut. Bukankah orang-orang yang beriman itu akan berkata kepada lisannya, di dalam lisannya,
bahwa ia mengatakan kepada Rabbnya, sami'na wa ata'na. Kami dengar apa yang engkau perintahkan ya Rabb, dan kami akan laksanakan apa yang engkau perintahkan juga kepada kami. Karena sesungguhnya apa yang engkau perintahkan kepada kami, sesungguhnya itu akan berdampak dalam kehidupan kami, kebahagiaan dalam kehidupan kami yang kami raihkan. Demikian juga sebaliknya, kami tidak hanya menginginkan kebahagiaan hidup di dunia ini saja, tapi juga sebaliknya kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan di mana kami nanti bisa berjumpa dan menatap wajah-Mu ya Rabb. Maka oleh karena itu, bagi orang-orang yang senantiasa beriman dan taat atas segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah menjalankan rangkaian ibadah puasa, maka insya Allah nanti ketika kita bertemu, menatap dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajah kita di saat itu berseri, bahagianya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sebaliknya, Allah begitu senangnya melihat hambanya ketika dulu di dunia ia taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alangkah sedihnya ketika manusia di dunia Allah berikan kesempatan kepadanya untuk taat, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sedikit pun ia tidak mau taat dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itu wajahnya tertunduk malu, tertunduk tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat itu pula wajahnya tertutup dengan debu, dan kita tidak menginginkan wajah kita tertutup dengan debu, dan tidak menginginkan wajah kita suram di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah puasa ini yang kita jalankan pada tahun 1445 Hijriah ini menjadikan kita pribadi yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya kebahagiaanlah yang akan menanti kita, tidak hanya di dunia, tapi kebahagiaan itu juga akan kita dapatkan dan kita raihkan di dalam kehidupan akhirat nantinya yang kekal dan abadi, sebagaimana yang Allah katakan, walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan itu, kebahagiaan hakiki yang di mana di saat itu kita akan dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit dari apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita untuk bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.